setiap minggu atau setiap hari, ya, maka ya akan terbantu. Bahkan pengangguran pun mulai akan berkurang. Mudah-mudahan kedepannya tambah baik ya ekonomi kita semua, ya, tambah berkah harta kita semua, kemudian menjadi orang yang mudah untuk berzakat dan bersedekah, untuk berbagi dengan sesama, insyaallah. Maka yang berikutnya ini kita akan membahas tentang zakat an-naqdan. Kemarin apa? Kemarin an-na'am, hewan ternak. Sudah kita baca. Apa an-naqdan ini? An-naqdan ini emas dan perak. Ya. Zakat emas dan zakat perak. Emas dan perak ini adalah termasuk harta yang wajib dizakati. Jadi tidak semua barang berharga kena zakat. Ada yang berharga selain emas dan perak, ada. Intan. Ini lebih mahal. Berlian. Ya. Apalagi batu-batu yang mulia itu. Itu juga mahal. Jadi yang kena zakat cuma emas dan perak saja. Karena emas dan perak ini umum. Siapapun kenal gitu. Kalau dia barang berharga. Mulai dari kalangan orang-orang yang menengah ke atas, atau orang-orang kaya, sampai menengah ke bawah, atau orang-orang yang sederhana dan orang-orang miskin, fuqara juga tahu emas dan perak. Orang dewasa sampai anak-anak pun kenal dengan emas dan perak kalau dia barang berharga. Nah, emas dan perak ini wajib zakat dengan syarat. Syarat yang pertama, ayyam di alaihima haulun kamil. Ya, emas dan peraknya itu sudah ya tersimpan selama 1 tahun. Dan itu milik dia selama 1 tahun itu. Ya. Kepemilikannya terhadap emas dan perak itu sudah selama satu tahun. Bukan emas yang dia dapatkan dari barang tambangnya, bukan. Itu nanti ada babnya sendiri. Atau dia dapat harta karun, bukan emas itu yang sudah dizakat. Emas yang udah punya dia simpan itu. Kalau emas yang harta karun itu nanti ada babnya sendiri. Nanti ada bab rikas namanya. Jadi seorang yang wajib zakat itu dia mempunyai emas dan perak sudah setahun bersamanya, emas dan perak itu. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, yakuna nisaban. Harus sudah mencapai nisab, mencapai ukuran, takaran, kadar, timbangan sudah cukup. Ya. Berapa timbangan nisabnya emas? Timbangan nisabnya emas itu isyruna mithqalan. 20 miskol. Ini timbangan Arab ini. Jadi kalau 20 kali kita miskol itu udah kena zakat dah. Tapi miskol di sini bukan miskolnya orang Indonesia. Ini miskol orang Arab ini. Itu nama timbangan. Kalau kita ini emas bukan miskol tapi gram. Ya. Gram gitu nengok ya kan. Ada duit pengen nak beli. Ibu-ibu biasanya nih, kalau sudah punya uang banyak, gram nak beli emas. Nah, itu timbangan kita itu. Timbangan kita gram. Kalau orang Arab timbangannya miskol. Jadi 20 kali dia miskol sudah itu kena zakat emasnya. Nah, timbangan kita gram. Berapa gram nih emas kita yang kena zakat? Apabila sudah mencapai 84 ke atas. Ya. 84 gram ke atas. Ya. Kira secanting lah tuh ya. Kalau udah secanting emas di rumah tuh, nah itu tuh cepat timbang bang tuh.
Jangan-jangan udah 100 gram dia kena zakat tuh. Ini syarat yang kedua. Kita lihat syarat yang berikutnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, wala zakati fil hillil mubah. Tidak termasuk zakat jika itu adalah perhiasan yang mubah, perhiasan yang dia pakai. Nah, jadi kalau ibu-ibu punya emas, kemudian emas itu dia pakai, ya, nah itu dikeluarkan dulu, ya, keluarkan dulu emasnya yang dia pakai, cincin, kan yang dipakai itu sama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak enggak, tidak ada perhiasan bagi bapak-bapak daripada emas. Kalau dia nyimpan sudah sampai 90 gram misalkan, tidak dia pisahkan, tetap langsung dihitung kena sudah tuh. Karena tidak boleh laki-laki menggunakan perhiasan dari emas. Nah, ibu-ibu ini ditimbang 90 gram, kena nih. Tunggu dulu. Keluarkan dulu perhiasannya, cincin, uang dah. Tadinya 84 jadi 80. Gelang keluar, pisahkan, kalung keluarkan, anting-anting keluarkan, karena itu yang dia pakai perhiasan. Baru kena dihitung semua jika perhiasannya itu keluar dari umumnya perempuan yang ada di kampung itu. Berapa sih perempuan di kampung ini kalau pakai emas? Mulai dari cincin, gelang, kalung, anting-anting, berapa gram kira-kira? Sampai 10 gram. Lebih secara umum tapi mirip semua. Pernah nanya enggak, Pak, berapa gram ibu-ibu pakai total semuanya? Gelang, cincin, kalung, anting-anting. Ada 10 gram, Bu? 10 gram ya. Enggak, secara umum saja, mirip gitu. Mirip semua. Kalau kurang-kurang lebih sedikit tak apa-apa. 11, 12, 10 lah, anggap saja 10. Tiba-tiba ada ibu-ibu pakai gram sampai 100 gram. Gelangnya, ya. Kalungnya, Kalau kalung dia cuma kecil, masukkan ke dalam. Tapi kalau ini banyak, besar, keluarkan sedikit. Ini, segini dia pakai kan. Anting. Kalau dia pakai kudung tuh karena anting-antingnya kecil, tutup telinganya. Karena anting-antingnya besar, penuh telinga ini emas semua. Jadi segini ya, pakai di sini ya yang stop, yang tercubuk ya itu. Dia punya mukena kayak kopiah agak mirip. Kepala ya tertutup, ini nampak. Telinga pun nampak. Karena emasnya banyak. Apabila dia memakai perhiasan itu keluar dari umumnya perempuan-perempuan yang menggunakan perhiasan, maka semuanya terhitung zakat. Orang biasa pakai umumnya di kampung tuh 10 gram, paling banyak 15 gram, dia sampai 70-80 gram. Kau tak tengok gelang aku nih, kata dia. Kecuali mirip semuanya, tidak apa-apa. Tetap perhiasan itu tidak kena. Suatu kampung ini kalau udah pakai emas 100 gram semua. Gelang, kalung, anting-anting, ya, longgik gelang kaki, anting-anting di hidung. Allah. Kalau umum seperti itu semua, tidak apa-apa. Tetap itu dianggap perhiasan yang tak kena zakat. Karena umum, semuanya pakai kayak gitu. Tapi jika dia yang lebih beda hadiah dengan yang lainnya, maka tetap terhitung itu semua kena zakat. Ya. Kemudian yang berikutnya, emas yang dia miliki itu tidak dia niat untuk disimpan, memang untuk dipakai perhiasan. Ya, jadi perhiasan yang dipisahkan tadi itu memang untuk dia pakai. Kalau tidak dia pakai itu perhiasan, dia beli cincin disimpan dalam canting, biar penuh nanti ditanya tetangganya, kau punya emas canting, kata dia. Kalung disimpan dalam canting, semua disimpan. Maka ketika dia punya emas, walaupun itu perhiasan tapi tidak dia gunakan, dia simpan untuk nanti kalau budak-budak nak sekolah, kata dia, atau nak merehab rumah, kena zakat itu. Karena dia kumpulkan emas untuk disimpan. Ya, walaupun berbentuk cincin, gelang, kalung, tetap kena zakat.
Jadi yang dia pisahkan tadi, yang dia pakai ketika ada acara atau ketika dia pakai hari-hari, terserah, bebas. Ya. Kalau orang kita ini kan pergi undangannya mau pakai perhiasan. Ya, kalau ke Pasar Senggol ada ya. Ya. Ada dia kalau pas pergi undangannya. Karena kalau pergi undangan itu kan memang harus berhias kata dia. Ya. Nah, ketika dia pakai itu sebelum ditimbang keluarkan. Walaupun tadinya 90 gram, ketika ada perhiasan yang mubah yang dia pakai, dikeluarkan setelah ditimbang ternyata tinggal 80. Tidak kena zakat. Karena batas nisabnya, kadar takarannya, timbangannya minimal 84. Bahkan ada yang 86 sampai 90. Ya, sampai 90 gram. Nah, ketika dia punya emas sudah wajib kena zakat, dia punya 100 gram. 100 gram dia punya emas. Berapa ya? Dia wajib mengeluarkan cuma 2,5%. Berarti cuma 2,5 gram saja. Dari 100 gram itu dia cuma keluarkan 2,5 gram. Nah, keluarkan zakatnya. Boleh dia keluarkan emasnya, boleh dia keluarkan harganya. Berapa segram? Segram 400 misalkan. 800 juta, keluarkan 1 juta. Kan? 2,5 gram. Keluarkan 1 juta. Zakatnya. Jadi 2,5% saja. Jadi 2,5 gram dari 100 gram, keluarkan 2,5 gram. Ya. Ketika dia keluarkan, kasihkan ke fakir miskin, ke orang yang membutuhkan. Atau dia keluarkan harganya. Ya, 1 gram tadi kan 400, 2 gram 800, ada setengahnya 200, berarti 1 juta. Keluarkan 1 juta. Ini zakat emas dan perak. Udah. Ya. Kalau tak sampai 84 gram ya tak kena zakat. Ya. Dia punya 9 atau 100 gram, tapi belum setahun, belum. Ya, belum setahun. Tahun depan baru setahun. Bulan November 2021 baru setahun. Ternyata bulan Januari 2021 budak-budak masuk sekolah. Beli tas, jual emasnya, air yang 100 gram jadi tinggal 60 gram. Nah, tidak kena zakat. Ya. Udah ya, zakat emas dan perak. Tidak terlalu sulit kan untuk menghitung kan? Tidak sulit itu ya. Ya. Kalau punya 100 gram, 2,5 gram keluarkan. Mudah ngitungnya. Udah selesai. Ya. Kemudian yang ketiga, zakat al-mu'asyarat. Hasil pertanian. Apa saja yang wajib zakat di hasil pertanian itu? Ya. Mulai dari kurma, anggur, dari buah-buahan, kurma sama anggur. Rambutan tak masuk, durian tak kena. Kena zakat yang lain nanti. Untuk zakat buah cuma pertanian yang masuk anggur sama kurma. Kemudian dari makanan pokok, beras, ya, gandum, jagung, ya, itu dari makanan pokok yang kena zakat. Kalau ada lagi orang makanan pokoknya selain daripada yang disebutkan, mungkin, ya, mungkin juga kena zakat. Kalau ada, apa? Selain beras, gandum,
Gandum ini yang dibuat roti itu. Orang Arab makannya roti, gandum. Indonesia beras. Ada yang makannya jagung. Ya, di sebagian tempat. Di Indonesia ada juga makan jagung ada. Makanya ada nasi jagung. Nah, ini zakat pertanian. Tapi yang berzakat ini ya petani. Ya. Yang berzakat ini. Jadi zakat pertanian ini dikeluarkan bukan setahun sekali, tapi setiap panen. Ya. Dikeluarkan setiap panen. Jika timbangannya itu sudah mencapai nisab. Sudah sampai nisab, sudah sampai ukuran timbangan takarannya. Ya. Sini timbangan Arab. Nah, ini saya bawa kitab yang lain. Kitab yang ini ada ya timbangan Indonesianya. Kalau timbangan Indonesianya, maka zakat pertanian tadi itu kena zakat kalau sudah timbangannya itu 800 kilo. Berarti dekat nak 1 ton. Berarti 1 ton kan 1000 ya? 1 ton 1000 kan? Nah 1000. Berarti kalau dia panen 1 ton itu udah kena zakat. 800 kilo itu sudah ada zakatnya. Jadi kalau dia panen 1 ton 1000 kilo, zakatnya sedikit, 2,5%. Ya, jadi 25 kilo ya keluarnya. Kalau dia beras, Indonesia beras rata-rata. Ya, ketika dia panen 1 ton, keluarkan 25 kilo. 1 karung Superman. Kan ada 1 karung Superman 25 kilo sini. Keluarkan. Dikit, ya, dibandingkan yang dia dapat berapa? 1000. Keluar cuma 25 kilo, dikit. Ya. Masih ada 900 lebih punya dia. Itu jika dia pertaniannya secara alami, pengairannya tak menggunakan biaya. Ya. Tidak menggunakan biaya sama sekali. Jika mengeluarkan biaya, ya, dilihat dulu dia mengeluarkan biayanya berapa persen. Ya. Sekarang ini kan banyak orang mengeluarkan bercocok tanam, tapi dia yang ngairi. Ada juga orang yang cuma nyocok tanam, habis itu dibiarkan nanti nunggu hujan turun. Ya. Tidak ada biaya. Atau tidak ada apa lagi? Biaya selain air. Mungkin bibit. Ya. Jika menggunakan biaya, maka nisabnya berkurang. Ya. Nisabnya berkurang tadi itu. Yang tadinya 8 berapa tadi? 800 kilo. Ya. Jika dia menggunakan biaya, mana ini? Timbangan Indonesia ini. Ini timbangan Arabnya ada. Safina yang kita baca ini timbangan Arab. Ini timbangan Indonesia.
Mana menggunakan biaya? Tadi 820, 825 ya. Ada 25 di sini. Kalau tanpa biaya 825 kilo. Maka yang dia keluarkan, kita hitung yang dikeluarkan. Kalau dia tanpa biaya, maka dikeluarkan itu bukan 2,5% ya, tapi rubu usyur. Ya, 2,5 kilo. Kemudian kalau dia menggunakan biaya, ya, maka setengah dari nisful usyur itu. Berarti setengah dari nisful usyur. Tadi 2,5%, 25 kilo. Kalau menggunakan biaya, setengahnya dia keluarkan. Setengah dari 25 kilo itu. Timbangannya tetap sama, nisabnya tetap sama, tapi ketika dia keluarkan, ya, dia menggunakan biaya tidak, yang 1 ton ini. Tidak, keluarkan 2,5% atau nisful usyur, ya, 25 kilo. Oh, dia punya biaya yang dikeluarkan, maka keluarkan setengah dari 2,5%. Setengah dari 25 kilo itu. Jadi 25 kilo itu dibagi 2. Berarti tinggal 12 kilo ya, 12 kilo setengah. Nah, itu sedikit yang keluarkan. Kenapa sedikit yang keluarkan 12 kilo setengah ya? Padahal dia panennya 1 ton. Dia mengeluarkan biaya di dalam pertaniannya. Ya, mengeluarkan biaya. Mungkin pengairannya kita kan tak terbayang nih. Tak terbayang. Kalau kita pergi ke daerah Jawa tuh, saya pernah KKN di sana. Jadi kalau dia musim kering, itu dia ngambil air jauh. Nah, dia butuh biaya ngambil air jauh itu. Kemudian dia turun ke bawah. Mereka rata-rata bercocok tanam itu di kaki gunung, di kaki bukit. Turun ke bawah. Biasanya air hujan saja, karena hari tidak hujan, kemarau, akhirnya harus ngambil air di tempat yang jauh. Nah, menggunakan biaya. Nah, jadi setengahnya. Ya. Jadi kalau tanpa biaya 2,5%. Ya. Kalau menggunakan biaya, maka setengah dari 2,5% tadi itu. Kalau hitung timbangan langsung, 2,5% tadi itu 1 ton 1.000 kilo, berarti 25 kilo dia keluarkan tanpa biaya. Kalau dia bertani dengan biaya, maka dia keluarkan setengah dari 2,5% itu, setengah dari 25 kilo itu. Berarti sekitar 12 kilo setengah. Paham ya? Kalau kita tidak bertani kan tidak tahu kita. Kalau kita punya tanah di kampung, ya, kemudian kita beladang di situ, setiap panen 2 ton. Nah, kalau 2 ton berapa kita keluarkan? 1 karung 50 kilo. Keluarkan 50 kilo, 2 ton. Tapi gunakan biaya ini 2 ton ini. Berarti setengah daripada 50 kilo, 25 kilo saja. Nah, gampang. Jadi yang gampang-gampang ya, biar mudah kita memahaminya. Yang sulit-sulit kita tinggalkan. Ada yang punya sawah di kampung? Mbak, siapa? Ada, Pak? Nggak ada ya? Mungkin ada. Kalau ada kan kita nak tanya berapa satu kali panen. Pernah enggak? Nggak ada. Nggak. Emas dan perak tadi. Selain perhiasan. Nah, perhiasan itu tidak kena, yang dipakai ya, yang disimpan. Nah, setiap tahun. Ketika jumlahnya itu mencapai 84 gram atau yang kedua sudah sampai setahun, keluar setiap tahun. Tinggal timbang ya. Berapa gram di rumah nih? Oh, ada 100 gram. Perhiasan yang disimpan, tidak dipakai, disimpan 100 gram. Udah setahun, sudah keluarkan 2,5 gram.
Mau dikeluarkan duit, boleh. Tadi itu kalau segram 400 berarti keluarkan 1 juta. Atau keluarkan, oh ini cincin pas 2,5 gram nih. Nah, kasih kan. Ke fuqara wal masakin tadi itu. Ya Pak ya? Udah. Tidak ada ya? Tidak pernah tahu berapa sekali panen. Tidak tahu ya. Pokoknya gitu hitungnya. Ya, hitungnya gitu tadi. Kalau udah 825 kilo, ya, itu batas sudah kena zakat. Nisabnya, ukuran timbangannya. Ada nunggu setahun kalau pertanian. Setiap panen. Apa panen nih? 2 ton. Nah, 50 kilo keluarkan, bilangan dia. Kan gampang hitungnya. Ada biaya nih. Ambil air, beli bibit, pupuk. Ya udah, setengah. Dosa 50 kilo, 25 kilo ya. Udah. Ini yang mudah. Ada yang sulit, ada pembahasan yang sulit. Tak usah kita bahas. Pertama, kita tak punya tanah, kita tak beladang. Yang kedua, apa gak nak sulit-sulit kita mikirkannya? Hanya biar jelas. Nah, di sini tidak ada yang petani. Tidak salah yang sulit-sulit, yang gampang-gampang ya. Nyaman ingatnya. Ketika petani nanya, langsung kita jawab. Boleh gak kau ni katanya. Mana pula tak boleh. Malam Senin mana pernah goib. Malam Senin mana pernah tinggal. Nah, mantap. Di mana tuh? Di Al-Muhsinin. Nah. Insyaallah. Kemudian yang keempat amwalut tijarah. Nah, ini. Harta perdagangan kena zakat. Dengan syarat juga, harta perdagangan itu kena zakat dengan syarat. Jadi orang punya harta, kemudian dikelola untuk dicari untung, untuk berdagang, jual beli, ya itu kena. Beda orang yang punya harta, tapi bukan untuk cari untung dia, untuk dihadiahkan, tidak kena zakat walaupun banyak. Ini yang untuk cari untung. Walaupun dia ujung-ujung tak ada untung. Tapi kalau sampai takaran timbangannya tetap kena zakat. Karena sudah niat dia itu ingin berdagang, ingin cari untung. Nah syaratnya, harta perdagangan ini, harta yang kita perdagangkan itu syaratnya pertama, ya, harta itu kita sudah rubah dengan bentuk barang. Jual sembako, ya, atau jual perabotan, pokoknya berdagang, jual bakwan. Ya, siapa tahu gak jual bakwan sampai untung 1 juta satu hari kan, 1 miliar, mana kita tahu? Bakwan internasional sampai ke Amerika dikirim online. Sekarang nih orang beli online. Ketik-ketik boleh mesan bakwan Sungai Jawi. Rupanya orang Eropa. Sampai sana basi. Cabai yang masam. Kelamaan di jalan. Nah, ini syarat yang pertama. Harta yang kita miliki, kita sudah ubah menjadi barang dagangan. Ya. Jual apa saja. Jual peci, jual baju, jual karpet, jual apa lagi nih? Lampu, aksesoris masjid, apa saja bebas, pokoknya diperdagangkan. Itu syarat pertama. Syarat mengubah harta menjadi barang. Yang kedua, dia mengubah hartanya jadi barang memang untuk berdagang. Yang kena zakat. Bukan dia sudah ubah hartanya menjadi barang, tapi niatnya bukan untuk zakat, untuk bagi-bagi. Itu beda. Tak kena zakat tuh. Ini untuk dagang. Laku tak laku tetap kena. Beda kalau dia niat merubah hartanya menjadi barang untuk dia bagi-bagikan. Atau untuk dihibahkan
Nah, itu tidak kena zakat. Diniatkan untuk sudah dirubah harta menjadi barang, kemudian yang kedua syaratnya diniatkan untuk berdagang. Syarat yang ketiga, kaunun niyah makrunatan bitamallu. Dia sudah niat dari awal memiliki barang itu untuk berdagang. Niatnya dari awal memiliki barang. Ketika hartanya dibelanjakan dari awal sudah niat. Ya, niat mau berdagang. Kemudian syarat yang keempat, barang yang dia miliki itu untuk dia jual belikan, untuk dia sewakan. Nah, itu termasuk walaupun sewa, kan ada untungnya barangnya itu. Yang dia niatkan untuk apa tadi itu? Untuk diperdagangkan. Adapun harta yang sudah uang sudah dijadikan barang tapi jadi hak waris, tidak. Sudah dia belanja banyak, ternyata jadi hak waris, meninggal. Apakah keluar zakat? Tidak, ini jadi hak waris. Hak waris tak kena zakat. Harta waris itu tak ada zakat. Kapan harta waris kena zakat? Kalau yang punya harta dapat bagian itu berdagang, baru kena zakat. Atau dihibahkan, dihadiahkan kepada anaknya, juga tidak kena zakat. Kemudian dia tidak niat, syarat yang berikutnya, dia tidak niat barang-barang yang dia beli untuk dia simpan. Karena ada orang beli barang tapi untuk dia simpan. Banyak dia beli barang, karpet, beli kursi, beli semuanya barang-barang banyak. Kan untuk dijual, untuk dia simpan, tidak kena zakat. Beda dengan emas tadi kan, beda ya. Atau dia beli sembako, banyak, lengkap sembako, mulai dari garam, 1 ton, beras 1 ton, gula 1 ton, banyak disimpan. Tapi bukan untuk dia simpan, bukan untuk dia jual. Kecuali nanti di tengah-tengah dia ingat adalah banyak benar beras, gula, garam, ya, minyak, adalah jual ya. Baru itu dihitung dari tanggal itu. Dari bulan itu dihitung. Berarti sudah mulai hartanya, barang itu didagangkan. Ya. Kemudian sudah mencapai 1 tahun perdagangannya. Dan nisabnya dihitung nanti di akhir tahun. Di akhir tahun baru total dia. Berapa nisabnya? Nisabnya sama dengan nisab emas. Berapa tadi nisab emas? 84. Sekarang kita untuk memudahkan hitung, kita genapkan 90 gram atau 100 gram. Kalau emasnya 400.000, berarti uangnya 40 juta. Ya. 40 juta. Ketika setahun, ya, dia punya modal nih 40 juta. Ini kan udah kena zakat. Ya. Modalnya 40 juta, dibelikan barang, 40 juta totalnya. Setelah dia belanjakan 40 juta ini, dia simpan dari tanggal 1 Muharram sampai 1 Muharram berikutnya. 1 Januari 2020 sampai 2021 Januari. Setahun dah. Maka dia hitung mulai dari untung, modal, barang yang sudah terjual, barang yang tersisa, harus ditotal semuanya. Kalau dia total sudah setahun ternyata jumlahnya tetap 40 juta, berarti kan dia ini rugi sebenarnya. Setahun tetap 40 juta, mulai dari uang yang dalam tok, ya. Barang yang belum laku, ternyata totalnya 40 juta, tetap kena zakat. Ya, tetap kena zakat.
kena zakat ya. 2,5%. Atau total atau untung lah 10 juta, 50 juta, lumayan kan. Nah, kena zakat. Jadi tetap 40 juta atau 50 juta kena zakat. Jadi untung atau rugi tetap kena zakat kalau jumlahnya tetap 40 juta. Tadi hitungan gram emas tadi itu. Jadi kalau ada punya duit yang diperdagangkan tadi itu, buka toko gitu kan. Nah, udah akhir tahun hitung. Oh, alhamdulillah 100 juta masuk. Berapa 100 juta? 2,5%-nya. Kita setengah ya. Ada banyak. Sikit. Oh, ternyata 50 juta. 2,5 juta bagi 2. Berarti 1 juta 250. Keluar kan? Kalau 30 juta, berarti tak ada keluar zakat. Nah, seperti hitung-hitung. Hitungannya sama dengan hitungan emas nisabnya. Ya. Paham ya? Nanti hitungnya di akhir tahun. Nah, yang berhak menerima itu nanti disebutkan nih, ada namanya 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat. Ya. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Ya. Siapa saja 8 asnaf itu yang berhak menerima zakat? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil zakat, wal muallafati qulubuhum, muallaf mau masuk Islam, wa fir riqab, ya, budak ya yang sudah mau dimerdekakan oleh tuannya tapi harus bayar. Kemudian wal gharimin, orang yang tertanggung utang. Bukan utang pribadi, tapi utang untuk kewajiban atau untuk kepentingan orang banyak. Wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Kemudian wa ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Nah, ini 8 semuanya. Orang yang dalam perjalanan habis bekal. Nah, ini 8 kelompok. Di antara 8 kelompok ini, yang paling sering dan dekat dengan kita fuqara wal masakin. Itu yang paling banyak. Adapun seperti amil jarang. Ada tapi jarang. Dapat amil kalau dia ngurus zakat. Dengan syarat tapi nanti. Ada disebutkan nanti di belakang. Ya, amil itu sah ditunjuk oleh imam. Ini yang sering ini lah fuqara wal masakin. Karena kalau kita mengeluarkan zakat harta ini paling sering kita mengeluarkan sendiri sekarang ini. Bukan ada panitia yang ngambil. Yang sering pakai panitia itu zakat fitrah. Ada panitia di masjid-masjid. Tapi zakat mal yang orang tuh kadang tidak semuanya di bulan puasa, dia sampai haulnya sampai 1 tahunnya. Kadang ada di bulan ini udah sampai 1 tahun. Ada keluarkan seorang tak ada panitia yang ngambilnya. Nah, tinggal dia cari di mana rumah zakat. Kalau dia mau diurus oleh amil seperti rumah zakat, karena kan rumah zakat yang tertulis di baleho-baleho di jalan tuh. Nah, itu boleh serahkan di situ karena dia akan menyampaikan ke kaum duafa, fuqara wal masakin wal aitam wal aramil, yatim, anak orang janda yang miskin, tapi ada kak janda tapi kaya tak dapat ya. Nah, itu. Ya, betul. Ya. Ya, betul. Memang belum selesai tadi ini. Lanjut lagi, pakai lagi ya. Nah, jadi zakat harta perdagangan ini dikeluarkan belum selesai memang nih. Dikeluarkan setelah disisihkan bon utang.
Bon utang tuh sisihkan lo yang belum. Ini ada uang 100 juta kalau di total semuanya. Tapi masih ada utang. Bapak utangnya 60 juta, tak kena zakat. Karena dia harus setor 60 juta, 40 juta ya punya dia. Tak kena zakat. Kalau kita hitung yang 50 tadi itu. Ya. Kalau kita hitung yang 50. Kalau kita hitung yang 40 ya kena tadi ini. 40 udah kena. Kita keluarkan dulu, sisihkan dulu. Adapun utang orang kepada kita itu pasti punya kita. Utang kita kepada orang itu pasti punya orang. Punya orang keluarkan. Yang punya pasti punya kita hitung. Walaupun kita tak tahu kapan dia bayar nih, tapi itu pasti punya kita. Dia bayar tak bayar itu pasti punya kita. Tak bayar di dunia nanti diambil di akhirat. Itu pasti itu, karena sudah pasti punya kita. Nah, jadi yang pasti punya kita itu kita hitung. Oh, dengan sip ini kalau tak setelah dikeluarkan bon utang yang tadinya 100 juta tinggal 25 juta. Tak kena zakat. Begitu noleh kebun sebelahnya, oh ada orang berhutang 75 juta, 100 juta ya hutang, kena zakat. Keluarkan ya 2,5 juta. 2,5%. Jadi karena utang orang itu punya harta kita. Utang kita itu harta orang. Nah, kan harta orang tak usah dihitung. Kalau zakat harus harta sendiri. Ya, jangan harta orang dizakatkan, kalau Bang. Mana kau tak nyetor nih? Ini akhir tahun aku berzakat, udah aku keluarkan dah. Allahu Akbar. Harta aku pun kau zakatkan kan? Tak masa lah kau ngambil barang lagi, kata dia. Jadi harta orang yang ada sama kita itu punya orang, jangan dihitung. Tapi harta kita sama orang itu milik kita, hitung. Itu milik kita, hitung. Keluarkan zakatnya. Udah. Saya. Yang berikutnya zakat adalah yang wajib zakat setelah harta perdagangan ar-rikas. Ya. Rikas ini adalah harta pendaman dalam bumi. Kita lebih kenal dengan harta karun. Ya. Gali-gali tanah kuburan sebelah itu dapat harta karun. Nah. Jadi harta kita enggak tuh? Lihat dulu tanah punya siapa. Itu tanah wakaf berarti tak bisa jadi harta kita. Serahkan untuk wakaf, apa ke ditambahkan tanah kuning di situ, apa ke dibuatkan jalan untuk orang mudah ziarah di situ, tanah wakaf. Gali di bawah rumah kita dapat harta pendaman, ya. Harta karun. Tapi rikas harta karun yang kena zakat itu pun tidak semua harta yang berharga, cuma emas dan perak saja. Ya. Gali dapat emas. Ya. Emas kan warna kuning, tapi tidak semua kuning emas ya. Gali kuning, belum tentu emas. Ya. Bisa tembaga maksudnya gitu. Jadi harta pendaman yang wajib kena zakat itu hanya emas dan perak saja. Kemudian syarat yang kedua, dia sudah sampai nisab 84 gram atau 90 gram. Yang ketiga, pendamannya itu di zaman jahiliyah. Berarti sudah 1500 tahun. Berapa umur emas nih, tanyakan sama arkeolog. Oh lama nih emas tua nih. Ini udah 2000 tahun. Nah, itu berarti rikas itu. Rikas harta pendaman yang kena zakat. Kalau tak sampai umurnya sampai 1500 tahun, umurnya baru 2-3 tahun, jangan-jangan gelang orang jatuh. Balik kan? Bukan rikas namanya itu. Nanti ada bab lain namanya lukoto. Harta orang yang tercecer. Nah, itu bukan tuh kalau udah lukoto tuh. Sibuk kita nak balikkannya. Ya. Jadi sebesalah gak kita tuh nak ngambil emas tuh tadi itu sebuah si malakama gak? Ini berapa tahun umur kan nih?
Kalau bawa 2-3 bulan jangan-jangan punya uang jatuh nih. Nah, selap kita baliknya. Nak kita laporkan, takut orang lain ngambil. Sebab salah. Akhirnya biarkan ya gitu. Tak usah diambil. Langsung ya kita balik. Tapi kita tak bisa tidur kepikiran. Macam mana ya? Mas tadi di bawah kolong tu ya. Apa kabar itu serba salah. Ambil. Nah, ketika itu umurnya baru sebulan 2 bulan, berarti punya orang yang jatuh. Kita umumkan. Tapi ketika kita ambil, kita niat memiliki. Itu pertama. Kita ambil, saya niat memilikinya. Umumkan selama setahun. Bulan pertama setiap minggu, berarti setiap hari Jumat diumumkan. Bulan kedua masih setiap minggu. Masuk bulan ketiga sudah diumumkan tinggal sebulan sekali. Selama setahun tak ada datang pemiliknya, maka harta yang tadi kita dapatkan itu jadi punya kita. Udah setahun setengah kita makai pergi undangan, bertanya tak nak ke gelang aku ni gitu dia. Yang jatuh tetap tidak bisa dikembalikan. Ya, karena sudah diumumkan selama setahun aku mengumumkan ni. Mana kau tak muncul? Tak bisa dibalikkan. Itu. Iya. Iya. Tahun. Orang yang memiliki emas itu karena dia takut kena jangkar itu mau dikatakan setahun dipakai. Udah dizakatkan ya kan? Dipakai dibelanjakan. Tak kena zakat tetap. Ya. Tetap tidak kena zakat. Cuma kalau dia niatnya itu baik, tetap tak berdosa dia. Tak ada salah gitu. Tapi kalau niatnya ingin menghindar daripada zakat, ini yang berbahaya. Ya. Menghindar daripada zakat. Ingin menghindar daripada kewajiban, ya. Nanti dia minimal dia dapat sanksi hilang keberkahan dari harta bendanya. Itu minimal. Harta bendanya hilang keberkahannya. Tapi tetap ada kena zakat dia. Setiap udah tinggal sebulan lagi nak setahun, ya. Mazda yang 84 nih 10 gram dikasihkan ya anak-anak. Itu hadiah buat kau kata. Tinggal 74 gram. Tak ada kena zakat dia. Dapat setengah tahun diambil lagi takut jatuh kata. Usah aku pakai takut jatuh. Karena dia tak baik tadi tu dia tak ada kena zakat, diambil lagi gelang-gelang dengan anak-anak. Bukan apa kau suka main ke parit air besar ni. Hilang gelang kau. Kan air besar sekarang. Ini niat tak baik ni. Apabila niat tak baik, minimal dia dapat hukuman keberkahan hartanya hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta itu akan keluar walaupun tidak dikeluarkan. Keluar sendiri. Itu dia. Harta kalau tidak dikeluarkan, maka dia keluar sendiri. Serah dia. Mungkin dengan hilang, mungkin dengan karena air besar ni banjir, roboh dapur. Ayo beli bahan-bahan untuk bangun dapur. Ya, macam-macam caranya, ya. Dan lain-lain gitu. Jadi harta zakat tuh kalau tidak dikeluarkan dia keluar sendiri, ya. Itulah coba aku zakat kena itu. Waktu ada sayang hilang berkah hartanya. Zakat profesi. Ya. Pokoknya ulama mutaakhirin tidak ada zakat profesi. Ini ulama-ulama yang kita ikut ini zaman mutaakhirin. Ulama-ulama yang dahulu tidak ada zakat profesi mereka. Apakah di zaman mereka tak ada dokter? Ada. Hebat-hebat lagi dokter. Apakah di zaman mereka tidak ada orang yang punya usaha yang menggunakan jasa orang? Banyak. Menggunakan tenaga banyak. Tapi mereka hanya bersepakat ini saja yang kena zakat. Nah, ulama mutakaddimin namanya. Nah, ulama mutakaddimin itu orang dulu. Ulama mutaakhir ini ulama sekarang ini. Yang dia melihat ya, ada orang kalau dia itu dikumpulkan hartanya lebih daripada orang yang punya perdagangan, orang yang punya emas, orang yang punya pertanian lebih. Ya. Maka apakah dia kena zakat?
Kalau ikut pendapat ulama mutakaddimin tidak. Kalau ikut ulama mutaakhirin kena zakat, tapi dengan syarat totalnya per tahun tetap sama. Berapa total duit dia setahun tadi itu? 100 juta gaji dia. Ya. Sebulan dia digaji 10 juta. 100 juta sampai. Setelah dipotong-potong ya. Potong ini, potong itu. Biaya ini, biaya itu kan banyak. Dipotong dulu, keluarkan dulu. Biaya kehidupan dia itu dikeluarkan dulu. Potong-potong semua. Ternyata masih totalnya 100 juta. Tapi gaji dia besar. Nah, 100 juta itu kena zakat tahun. Nah, berapa zakatnya? 100 juta itu tadi udah kita hitung cuma 2,5 juta. Nah, 2,5 juta itu dibagi 12 bulan. Anggap coba kalau dibagi 2,5 juta dibagi 10 bulan 250. Ada masih 2 bulan lagi. 200.000 dia keluarkan setiap bulan. Kalau dia mau ikut mutaakhirin, seperti itu ngitungnya. Dikecil, dibagi. Jadi 2,5 juta dibagi 12 bulan. Itu. Berarti sekitar 200.000 atau kurang sedikit. Ya. Itulah pendapat yang mu'tamad. Nah, seperti yang disebutkan di sini. Maka di sini kenapa tidak dizakat profesi? Karena ulama mutakaddimin. Ulama-ulama yang dahulu, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, Imam Romli, nah itu mereka. Nah, imam-imam yang muncul sekarang, ulama-ulama sekarang ini melihat penghasilan mereka yang punya itu juga besar. Bahkan ada yang sampai setahun itu 200 juta. Nah, keluar dia 5 juta. 5 juta dibagi 12 bulan. Ya, sekitar 400.000 dia keluarkan tiap bulan. Seperti itu. Kalau dia mau ikut zakat setiap bulan zakat profesi. Ya. Jadi hitungannya tetap setahun. Nah, totalnya tetap setahun setelah dikeluarkan biaya yang dia butuhkan. Biaya hidup dia sehari-hari setelah dikeluarkan. Tetap dihitung. Ya. Nah, kalau dulu kan tak ada proyek. Kan ada zaman dulu proyek. Mana ada. Pokoknya semua pemerintah yang bangun, khilaf zaman kerajaan dulu. Nah, sekarang ini ada proyek, bangun jalan, drainase, apa lagi kan, jembatan, render kan. Wah, besar dapatnya itu kadang-kadang bisa sampai 500 juta lah. Nah itu, 500 juta berapa tadi totalnya yang harus dikeluarkan? Ya, berarti sekitar berapa? 5 berarti 12 juta 12.400.000 dibagi 12 bulan. 1 juta ya keluar setiap bulan. Nah, gitu cara ngitungnya. Bisa ya? Itu kalau dia mau ikut pendapat ulama sekarang ya. Kalau dia mau ikut pendapat ulama dulu ya tunggu setahun. Tunggu setahun nanti duitnya udah setahun terkumpul. Nah, baru dihitung keluarkan. Kalau dia mau ikut zakat profesi tadi ikut setahun. Kalau tak ada, maka harta itu ya ketika digunakan saja, ketika digunakan berdagang. Nah, udah. Kalaupun dia mau ikut, maka hitung tetap setahun, nanti dibagi 12 bulan dari hasil yang wajib dikeluarkan. Nah, itu. Nah, udah ya, udah azan. Rikas. Rikas kita ulangin minggu depan sedikit nih, rikas sama ma'din barang tambang. Jadi rikas barang temuan tadi itu kena zakat ya. Zakatnya itu humus 1/5, bukan 2,5%, tapi 1/5. Jadi 5% berarti besar keluarnya karena tidak ada biaya yang dia keluarkan. Insyaallah kita ulangi minggu depan. Habis zakat rikas, zakat barang tambang, ma'din, selesai zakat masuk bab puasa insyaallah.